Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menjumpai lagi dengan saudara. Walaupun kita tidak bertatap muka pada hari ini, saya ingin percaya anugerah kasih Kristus tetap melingkupi dan memberkati atas kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya. Saya menyapa saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi. Kebaikan dan kebaikan Tuhan telah Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan yang luar biasa buat hidup kami. Pagi ini kami akan menaikkan pujian kami. Kami akan menaikkan penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik. Sebab Engkau yang layak diagungkan, dimuliakan. Raja di atas segala raja. Haleluya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pemandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Haleluya. Terima kasih buat kemurahan Tuhan yang ajaib. Hormat, pujian, syukur hanya bagi nama-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, bersyukur padamu. Oh, perkenangan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Mari angkat tangan, katakan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami.
baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Kami angkat hati kami Tuhan, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, naikkan syukurku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar. Oh, oh, oh. Haleluya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Yang menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus kan anugerah terbesar, angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, karena Yesus kan anugerah terbesar, karena Yesus kan anugerah terbesar. Yesus Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, biarlah hati dan jiwaku bersuka menaikkan pujian bagi-Mu, menyembah-Mu.
glory bagimu, haleluya. Ibirimianamu, Yesus Tuhan, haleluya. Ku menyembah, ku meninggikan namamu, Yesus. Oh, glory bagimu, menyembah, menyembah, menyembah. Haleluya, haleluya. Sibiribo, sibirianamu, haleluya. Yesus, ku mau tinggikanmu, menyembah, haleluya. Yesus, haleluya. Syaranamu, biarlah ku meninggikanmu, mengagungkanmu. Kau yang terhebat, Kau yang termulia. Oh, ku angkat suaraku, meninggikan, mengagungkanmu, Yesus. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Glory, oh, oh. Sembah, biarlah hatiku menyembah, menyembahmu, sembahmu, menyembahmu, Yesus Tuhan, haleluya. Oh, Kau perkasa, Kau ajaib, Kau mulia, Kau agung, layak disembah, layak ditinggikan, sembahmu. Makasih Tuhan. Engkaulah segalanya dalam kehidupan ini. Tanpamu kami tidak bisa. Dan biarlah lebih lagi Tuhan nyatakan atas kehebatanmu atas kehidupan kami. Lebih lagi kami merindukan hadirat-Mu. Kiranya sentuhan hadirat-Mu menjamah kami untuk pagi ini. Sentuhan kuasa-Mu menjamah kami, menjamah kami, menjamah kami. Yesus, haleluya. Siapa papa siapa papa takarana matakarana. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan.
seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, thank you, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Yang rindukan Tuhan, katakan, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, betapa ku merindukanmu. Yesus Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, betapa ku merindukan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Merindukanmu Tuhan. Haleluya. Sibirimu glory. Haleluya.
sembahmu. Inarapasya karana mata karanamo, siapa pata karana mata karanamo, siki papa karana mata karana masih hiarana namo. Menyembahmu Tuhan, kebesaran-Mu yang ajaib telah Kau nyatakan, telah Kau nyatakan. Besar rahmat-Mu, besar anugerah-Mu, Yesus. Menyembahmu yang kudus Tuhan. Oh, oh, oh. Glory. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Tak terbilang, tak terhitung kasih setiamu, kebaikanmu yang Kau limpahkan buat kami. Wah, thank you Bapa, terima kasih. Engkau baik, setiamu tak pernah habis-habisnya, pernah habis-habisnya. Oh, Yesus, glory bagimu, glory. Oh, oh, oh. Haleluya, glory bagimu, Yesus. Oh, oh. Sebab itu kami berkata di hadapan-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan, tiada seperti Engkau. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Dikatakan firman Tuhan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara melihat dikatakan bahwa barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Nah, hukum yang sempurna itu siapakah itu? Nah, hukum yang sempurna itu adalah firman Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Sekali lagi, hukum yang sempurna itu adalah firman Tuhan, adalah kebenaran firman Tuhan, yaitu dikatakan hukum yang memerdekakan orang. Nah, siapakah yang dapat memerdekakan kita? Yaitu adalah firman Tuhan. Nah, makanya gini, ikatan dosa apapun, terikat apapun seseorang, ketika dia mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu masuk dalam hidupnya, ikatan apapun itu akan terlepas oleh firman Tuhan. Sebab hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan itu, dia berkuasa, dia berotoritas, dapat membuka setiap belenggu dan dosa, dapat yang namanya meruntuhkan benteng-benteng musuh. Dan dikatakan bahwa dia dapat menyembuhkan yang sakit sekalipun. Dan dikatakan itu adalah hukum yang sempurna, adalah firman Tuhan. Nah, dikatakan bahwa begini, waktu seseorang bertekun di dalamnya, dan dikatakan gini, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Anda perhatikan, ini berbicara tentang konsisten. Tiap-tiap hari kita melakukan dan mengerjakan. Dikatakan waktu kita bertekun di dalamnya, melakukan firman Tuhan, kita terus bersekutu dengan firman Tuhan. Kita terus membaca firman Tuhan, merenungkan banyak kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya di hari Minggu saja, bukan hanya mungkin di hari Kamis saja, tetapi dikatakan setiap hari bahwa kita harus mempunyai waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk benar-benar gini, kita bersekutu. Ini berbicara tentang konsisten. Dikatakan firman Tuhan bahwa waktu kita sungguh-sungguh melakukan itu, dikatakan kita akan berbahagia oleh perbuatannya, oleh perbuatan kita. Nah, apapun yang kita kerjakan lewat perenungan kita, dikatakan firman Tuhan bahwa kita akan berbahagia dalam kehidupan ini. Sebab kenapa? Ada tuntunan Tuhan yang menuntun kita terus di dalam jalan kebenaran. Makanya begini, ketika orang itu dalam pemikiran hidupnya diisi dengan hal-hal yang lain, pasti hal-hal yang lain itu akan menuntun dalam hidupnya. Mungkin sinetron kah, mungkin pergaulan-pergaulan yang buruk kah, mungkin pembacaan-pembacaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu masuk dalam kehidupannya. Itulah yang akan menuntun kita pada akhirnya. Jadi bukan kebenaran firman Tuhan. Makanya seringkali
apa yang dilakukan itu sepertinya sebuah kebenaran. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan seperti itu sebuah kebenaran. Tetapi itu menyimpang daripada firman Tuhan. Standarnya adalah firman Tuhan. Amin. Standarnya adalah hukum yang memerdekakan, hukum yang sempurna, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi standar hidup kita cerminnya adalah kebenaran firman Tuhan. Supaya benar-benar kita dituntun dibawa ke dalam yang namanya gini, air yang tenang kepada rumput yang hijau, dikatakan firman Tuhan. Supaya perbuatan kita itu menghasilkan buah-buah yang baik dan kita akan berbahagia waktu kita mengerjakan dan melakukan dengan konsisten, dengan tiap-tiap hari. Memang tidak mudah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab ini memerlukan yang namanya gini, penyangkalan daging. Seharusnya kita tidur, kita bangun. Seharusnya kita makan, kita mengambil jam-jam doa untuk berpuasa. Seharusnya kita yang namanya istirahat, kita membaca firman Tuhan. Nah, kembali lagi bahwa itu tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi saya yakin dan percaya waktu saudara melakukan itu dan konsisten itu akan menjadi budaya. Itu akan menjadi sebuah yang namanya kenaturalan, refleks. Ya, jadi tanpa berpikir itu adalah sebuah budaya yang kita lakukan dan kita kerjakan. Saya yakin kalau itu menjadi sebuah budaya, sebuah konsisten, kita banyak merenung, bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita akan menjadi orang yang berbahagia. Percaya Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Tekanan yang di luar tidak akan pernah mempengaruhi hidup kita. Oh yes, katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, bahwa tekanan yang dari luar tidak akan pernah yang namanya gini mempengaruhi hidup kita. Sebab apa? Pondasi kita, benteng kita adalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang dari luar, yang buruk yang masuk dalam kehidupan kita, kita sudah menolak itu. Dan kita akan berespon dengan benar setiap hal yang datang dalam kehidupan kita. Hal yang baik, hal yang terburuk sekalipun, berkat atau mungkin sesuatu masalah yang datang dalam kehidupan kita, oh ya kita akan berespon dengan benar. Sebab begini loh, seringkali respon kita waktu menerima sesuatu yang baik saja kita berespon dengan baik. Tetapi waktu sesuatu yang buruk yang datang dalam kehidupan kita, ya seringkali kita bersungut-sungut, seringkali kita menyalahkan keadaan, seringkali kita menyalahkan gereja, menyalahkan Tuhan pada akhirnya. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, kadang-kadang gini, tanpa saudara menyadari, ini perhatikan saudaraku, seringkali hal-hal yang baik, contohnya seperti sanjungan, tanpa kita menyadari kita menikmati sebuah sanjungan yang seharusnya sanjungan, hormat, kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Tetapi kita mulai menikmati sebuah sanjungan, sangatlah berbahaya. Hati-hati, dikatakan waktu kita disanjung, waktu kita dalam posisi yang di atas, hati-hati, kita sedang berjalan di tempat yang licin. Jangan sampai saudara jatuh di dalamnya karena akibat sebuah sanjungan yang saudara mulai menikmati di dalamnya. Sangatlah berbahaya. Percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya begini, untuk yang namanya sesuatu yang datang dari luar, entah itu sanjungan, entah itu masalah, kalau saudara hidup dengan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, saudara akan menameng, saudara akan yang namanya menolak sebuah hal-hal yang datang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang akan masuk dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai berpikir lagi dalam kehidupan ini supaya benar-benar kebenaran firman Tuhan yang memimpin dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan bahwa waktu kita memperkatakan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, dikatakan bahwa gini, perjalanan kita akan beruntung dan berhasil semasa kita masih ada di muka bumi ini. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kekuatan dan kemampuan yang Tuhan nyatakan dan berikan buat kami. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat yaitu bangsa dan kota kami. Kami terus melepaskan berkat buat bangsa dan kota kami. Kiranya damai-Mu, sukacita-Mu memimpin di bangsa dan kota kami. Di mana kami tinggal di bangsa dan kota kami. Kami terus melepaskan berkat
buat bangsa dan kota kami. Dan kami terus berdoa buat pembelian tanah dan bangunan gereja. Tuhan tolong, biar dengan caramu Tuhan menolong, dengan caramu Tuhan akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sebab sumber andalan kami hanya kepada Tuhan saja. Dan akhirnya kami bersyukur berterima kasih, menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini kami dalam perlindungan dan kekuatan daripada Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa yang saudara ingin sampaikan. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, amin.